Pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Selanjutnya ada tujuan bela negara. Tujuan bela negara diantaranya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Manfaat bela negara, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri. Fungsi membela negara. Yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Unsur-unsur bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, selanjutnya ada hukum membela negara. Hukum membela negara itu adalah wajib, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk bela negara pada masa pandemi ini? Karena di masa pandemi ini, seperti yang kita tahu, banyak banget permasalahan-permasalahan yang terjadi. Entah itu dari segi ekonomi, terus dari segi pendidikan, dan dari segi politik, kayaknya emang lagi timbul masalah banyak gitu. Tapi kan kita sebagai mahasiswa, itu harus tetap ngejaga mental kita selama ada di rumah, apalagi pada dasarnya kan kayak manusia itu sangat-sangat membutuhkan orang lain gitu. Kalau misalnya diem terus di rumah, terus harus kita belajarnya lewat online kan, terus harus mantengin terus laptop, HP dan yang lain-lain, itu bakal jadi bosen, dan lama-lama mental kita juga bakal turun, semangat kita buat belajar juga turun. Jadi yang harus kita lakuin itu selain kalau misalnya untuk semangat belajar, itu harus tetap, apalagi kita lagi ada di rumah, harus tetap semangat belajarnya. Cuma kadang kan kita bosen di rumah, terus ada hasrat di mana kayak kita pingin keluar, ketemu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita nurutin ego kita, sampai kapanpun klaster ini tuh nggak akan selesai-selesai. Bakal nyebar lagi, yang ngebuat kita makin sering diem di rumah, sering kayak yang asalnya mau new normal, nggak jadi lagi. Mau kuliah offline, nggak jadi lagi. Jadi yang harus kita lakuin ya sekarang, ikutin dulu lah aturan pemerintah buat diem terus di rumah, terus ngejaga protokol kesehatan, harus sabar dulu, harus jaga dulu mentalnya, terus kita juga bisa yang namanya ngembangin apa yang kita bisa atau hobi kita itu dari rumah. Kayak misalnya kalau teman-teman semua punya bakat nyanyi ataupun punya bakat acting, itu bisa disalurin melalui media sosial, kayak sekarang banyak TikTok, kita bisa nyanyi-nyanyi di sana, bisa acting-actingan di sana atau buat konten di sana. Yang paling penting dengan kondisi kayak gini kita harus benar-benar ngejaga kesehatan mental, karena menurut aku itu penting banget di masa pandemi kayak gini, buat ngejaga semangat kita, buat ngejaga kesehatan kita juga. Gitu aja sih menurut aku. Terima kasih. Dan kedua kepada Teh Aulia. Sebelumnya izin menjawab, kalau menurut pendapat saya sendiri, itu kan bela negara yang harus ditunjukkan oleh kita sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi kan bela negara sendiri kan memang nggak harus selalu tentang perang atau
hanya menjaga keutuhan NKRI aja kan gitu kan. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu bisa ya dilakukan dengan cara kita belajar dengan rajin dalam perkuliahan online ini gitu kan. Bisa juga dengan ikut-ikut kegiatan yang sifatnya dari kampus kayak mungkin ikut himpunan atau kegiatan yang emang sudah diwadahi sama pemerintah atau Kemendikbud gitu kan. Pokoknya menurut saya bela negara itu ya kita bisa membuktikannya bisa dengan cara hidup bertoleransi gitu kan. Kayak memakai produk asli Indonesia aja itu menurut saya sudah merupakan bela negara gitu kan. Jadi ya dengan kita berperan atau ada di masyarakat juga itu salah satunya. Karena kan di masa pandemi ini masyarakat juga butuh edukasi tentang apa sih COVID itu, gimana sih cara kita menerapkan protokol kesehatan, itu juga bisa. Kayak gitu aja sih kalau dari saya. Ya, terima kasih ya Teh Aul atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Erli Siva yang telah menanyakan pada narasumber. Selanjutnya untuk Wasila Tuwadah, silakan memberikan pertanyaannya. Ya baik, Akang Teteh, langsung aja ke pertanyaan yang kedua ya. Untuk narasumber, saya mengajukan pertanyaan, bagaimana cara mahasiswa untuk mengkritik pemerintah, sedangkan untuk demo sendiri dilarang. Untuk yang menjawab pertama oleh Teh Aulia Isrod dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Silakan Teh Aul. Ya, kasih Teh. Bismillah. Kalau menurut saya gitu kan, bagaimana cara kita mengkritik pemerintah. Memang pada saat ini kan kalau ada seorang yang mengkritik gitu kan, otomatis kayak ya, kena hukum atau kayak nggak boleh mengkritik pemerintah gitu. Mungkin di sini juga kita perlu kayak memperhatikan gitu kan, kayak dari sikap kita, perilaku kita dalam menyampaikan pendapat tersebut atau menyampaikan kritikan tersebut gitu. Kita kan mahasiswa, kita juga kan belajar tentang bagaimana sih kita berpendapat yang baik gitu kan, mengkritik yang baik. Mungkin di sini yang menurut saya yang perlu ditetapkan dan perlu diperhatikan, kayak kita perlu memperhatikan dengan jelas nih bagaimana nih sebelum kita berbicara kita lihat dulu bagaimana tentang undang-undangnya gitu kan. Apakah kita berbicara seperti ini apakah akan berdampak atau ada sesuatu yang mungkin kurang diterima oleh pemerintah gitu kan, karena ya memang tidak bisa di ini ya, memang setiap kritikan itu memang sekarang tuh susah banget gitu kan buat diterima, mau itu disampaikannya secara baik maupun enggak gitu, kayak demo-demo dulu kan. Cuman ya mungkin itu sih menurut saya. Jadi kita kan emang orang yang bisa bilang kita tuh berpendidikan lah gitu kan. Kita kan kuliah istilahnya. Kita tahu mana yang baik mana yang enggak. Jadi kita juga harus pintar-pintar. Janganlah kita sampai rusuh-rusuhan gitu kan. Yang ada pemerintah juga bukannya menerima kita, malah jadi kan balik ngehadang kita juga, melawan kita juga. Mungkin itu sih kita harus melihat dan memperhatikan betul sebelum kita mengkritik atau berpendapat. Itu aja sih kalau dari saya. Baik Teh Aul, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya Teh Nurmala. Silakan Teh Nur. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau menurut aku nggak beda jauh sama Teh Aulia tadi, cuma kan balik lagi negara kita itu negara demokrasi gitu, dimana seharusnya kayak apapun itu semua ditentukannya oleh rakyat. Jadi rakyat tuh benar-benar sangat bebas untuk berapresiasi. Tapi kan pada kenyataannya sebenarnya ada yang namanya konflik tersendiri antara rakyat dan pemerintah. Kita itu nggak selalu harus membenarkan diri kita sendiri sebagai rakyat, ataupun kita jangan juga membenarkan apa yang pemerintah beri gitu, karena dua-duanya itu sama-sama salah. Salahnya pemerintah, mereka itu bersifat tertutup, tidak bersifat seharusnya, padahal kan kayak negara kita negara liberal, terus negara kita juga demokrasi, di mana kayak pemerintah harus mendengarkan apa yang kita sampaikan, tapi mereka seakan kayak nutup mata, nutup telinga dengan apa yang mereka dengar, ataupun dengan apa yang sudah jelas di depan mata mereka gitu. Tapi kita juga sebagai rakyat tidak sepenuhnya benar gitu, karena ada beberapa hal yang istilahnya
kita tuh salah dalam berpikir, salah dalam berlogika. Kayak kemarin kasus di Omnibus Law, banyak banget mahasiswa yang ikut demo, tapi ketika mereka ditanya sebenarnya mereka paham nggak sih tentang Omnibus Law itu sendiri, terus mereka bilang, ya saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikutan doang. Nah, itu sih yang salah. Terus untuk perihal mengkritik sendiri, kita tuh harus punya pikiran nggak selamanya loh kita ada di posisi sebagai mahasiswa yang hanya bisa mengkritik, ataupun nanti setelah 3 tahun lagi kita lulus, kita berjalan sebagai rakyat, kita juga tetap mengkritik, tapi harus ada masanya di mana kita masuk ke dalam ranah itu gitu. Misalnya kayak teman-teman kalau misalnya lihat sekarang yang ada di bangku kepemerintahan itu nggak semua dari yang berpendidikan asalnya ke pemerintahan atau dunia politik. Tapi kayak untuk artis, untuk pembisnis sendiri itu bebas masuk. Kadang kan kita berpikir, loh kok bisa ya, berarti selama ini kenapa ada tindak korupsi dan segala macam, karena mereka itu emang bukan asalnya dari jurusan kepemerintahan atau politik, sehingga kayak mereka nggak dibekali dengan ilmu-ilmu kepemerintahan. Nah sebenarnya salah, kayak kita sebagai mahasiswa itu sampai semester 1 pun dikasih gitu pendidikan kewarganegaraan. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena takutnya kan nanti kalau misalnya ada rezekinya kita keluar dari sini langsung duduk di bangku pemerintahan, jadi kita ngerti apa yang harus kita lakukan tentang apa itu arti demokrasi. Intinya menurut aku kita jangan sampai hanya bisa mengkritik, tapi kita juga harus masuk ke dalam ranah itu, kita harus pelajari ranah itu, dan kita mulai semuanya menjadi lebih baik. Gitu aja. Terima kasih. Dan alhamdulillah telah selesai untuk acara wawancara ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti, dari narasumber Teh Aul sama Teh Nurmalasari yang mau gitu jadi narasumber, dan terima kasih juga buat teman-teman saya yang telah mengikuti acara hari ini. Sekian dari saya. Kita tutup aja hari ini. Membela negara adalah hal yang sangat penting, harus dilakukan oleh setiap orang maupun itu mahasiswa atau bukan. Jika ingin berpendapat, berpendapatlah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta tidak menyinggung semua pihak. Kritiklah kinerjanya bukan orangnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan.